Nah, teman-teman semuanya, selamat pagi ya. Selamat pagi, teman-teman. Pagi ini saya membahas dulu yang namanya hal kesurupan ya. Hal kesurupan. Yang mana hal kesurupan ini mungkin banyak orang yang tidak mempercayai adanya yang namanya hal kesurupan atau dibuat-buat. Tapi yang perlu saya bahas di sini adalah hal kesurupan yang benar-benar dia kehilangan kontrol atas dirinya. Mungkin hal kesurupan ini, kalau hal kesurupan kan kita kenal secara non medis. Nah, kalau dalam hal medis, hal kesurupan ini mungkin disebut lain namanya DTD ya. DTD, dissociative trance disorder ya. Artinya orang yang kehilangan sementara kontrol terhadap kesadarannya. Nah, nah banyak di luar sana berpikiran kesurupan ini adalah akibat secara medisnya kerusakan mental, akibat tekanan stres, akibat kurang perhatian. Padahal ya teman-teman ya, kesurupan ini bisa kita katakan secara non medis kehilangan kendali atas pikiran akibat kemasukan roh jahat atau energi yang besar melebihi energi di dalam dirinya ya. Energi yang besar menguasai kontrol akan pikirannya. Nah, apakah energi besar ini? Energi besar ini yang sifatnya negatif ya, yang mengambil kontrol atas pikiran dan kesadaran seseorang. Jadi, yang perlu saya tekankan dan saya bahas di sini adalah karena saya ranahnya di non medis, maka saya akan lebih cenderung membahas yang namanya kesurupan akibat non medis. Nah, perlu kita sadari kesurupan akibat non medis ini terhilangnya kontrol akan kesadaran pikirannya. Ini bukan dibuat-buat ya teman-teman ya. Ini bukan dibuat-buat. Makanya orang yang kalau kesurupan benar-benaran, dia bisa melakukan sesuatu yang di luar kendalinya. Contoh, tenaganya menjadi lebih besar. Padahal badannya kecil, tapi dia bisa mengeluarkan tenaga yang besar dan bisa melontarkan atau melemparkan orang yang memeganginya kalau dia mengamuk. Selanjutnya, orang yang kesurupan ini bisa mengeluarkan beragam bahasa atau bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti. Ya. Ada dulu klien saya dia bukan orang Padang, dia berbahasa Minang. Ada dia orang Batak tetapi dia berbahasa Chinese. Ya. Macam yang pernah saya tangani dan sering saya temui. Nah, jadi orang kesurupan ini mungkin di dalam pikiran orang lain yang ada di sekitarnya adalah lagi mencari perhatian akibat kurang perhatian. Tidak. Kalau yang benar-benar kesurupan, dia bukan mencari yang namanya perhatian dari orang sekitarnya, tetapi memang dia sakit. Ya, bukan karena sakit akibat stres, bukan, tetapi kontrol pikirannya atau kesadaran pikirannya itu dikuasai oleh makhluk yang di luar nalar kita atau di luar kehidupan kita. Dan makhluk ini memiliki energi yang begitu besar yang sengaja ditanamkan ke dalam diri seseorang ataupun yang menempeli seseorang. Nah, pertanyaannya, kalau memang dia mencari perhatian, pasti dia kesurupan itu di tempat orang ramai atau lagi dengan keluarga atau lagi dengan teman-temannya. Ya. Itu misalnya kan gitu. Kalau memang kesurupan itu benar-benar dibuat-buat misalnya, dia pasti akan kesurupannya di sekitar orang ramai. Tapi
Mungkin banyak yang belum tahu. Pada saat dia sendiri saja di dalam kamar, sendiri tanpa ada orang lain di sekitarnya, dia juga bisa kesurupan. Dia juga bisa kesurupan. Nah, pada saat dia sendiri di dalam ruangan atau dalam kamar, kesurupan dia bagaimana? Ya pada saat dia tidur atau dia rebahan, tiba-tiba kesurupan. Makhluk itu masuk ke dalam pikirannya dan membuat dia aktivitasnya. Jadi dulu sebelum ada yang namanya gadget atau handphone Android, dulu hanya ada HP-HP yang hanya bisa SMS. Ketika saya dulu melepaskan orang-orang yang sakit terkena sihir, ya. Malam dia bisa SMS dengan saya dan mengatakan bahasa-bahasa yang kotor. Contoh, segala yang namanya kebun binatang, nama-nama hewan kebun binatang dan alat-alat kelamin dia sebutkan. Kemudian bahasa yang sangat mengancam, jangan ikut campur. Ya. Nah esok harinya SMS itu saya tunjukkan ke dia. Ada kau SMS seperti ini tadi malam? Oh enggak ada, saya sudah tidur. Nah pikiran dia tidur, pikiran dia tidur tetapi ya, perasaan dia tidur tetapi pikirannya bekerja dikontrol oleh makhluk yang tidak kelihatan atau setan ataupun roh jahat yang sengaja dikirimkan seseorang untuk mengganggu pikirannya. Jadi teman-teman, kesimpulan saya, kesurupan itu bukanlah kerusakan otak, ya. Bukanlah kerusakan otak dan bukanlah semacam penyakit akibat stres. Tidak, beda. Ya. Itu adalah permainan energi, permainan kekuatan yang bisa mengambil posisi untuk mengontrol pikiran seseorang sehingga dia kehilangan kesadaran saat ataupun beberapa waktu. Nah, apa sikap kita terhadap orang-orang seperti ini? Ya. Kalau saya, mungkin kalau secara medis dia harus konsultasi ke psikologi atau ke tempat-tempat yang artinya sekolahnya ke arah situ tentang mental ya. Tapi kalau ada yang namanya kesurupan, disinilah yang namanya perlu pembersihan dan pelepasan rutin. Ya, karena energi tadi sudah terlalu banyak menguasainya dan hal-hal seperti ini harus dihancurkan sampai ke akarnya. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana cara menghancurkannya? Ya dibuang ikatannya. Yang mengikat di dalam itu harus dihabisi pelan-pelan. Nggak bisa langsung diangkat semua, nggak bisa teman-teman. Ya. Artinya dia sudah memiliki ruang di dalam dirinya. Ruang. Roh jahat itu atau energi tadi itu sudah memiliki ruang di dalam dirinya. Jadi dia membutuhkan proses untuk membersihkan ruang-ruang yang kotor tadi. Jadi saya membantah kalau orang lagi sendirian nggak bisa kesurupan. Itu saya bantah teori seperti itu. Karena saya sudah sering mendapati yang kasus seperti itu. Kemudian, kesurupan ini apakah kerusakan mental akibat stres? Saya jawab tidak. Bahkan dia kehidupannya bahagia, ekonomi oke, hubungan lingkungannya oke, bahkan hubungan perasaannya oke, tapi dia bisa kesurupan. Nah, berarti ada sesuatu dengan sengaja dimasukkan ke dalam dirinya untuk mengganggu pikirannya dan menguasai pikirannya. Jadi orang-orang yang kesurupan ini teman-teman bukan kerusakan mental, tetapi faktor sengaja diganggu pikirannya dengan sihir ataupun makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan energi yang besar sehingga dia mampu mengambil kontrol kesadaran seseorang. Nah teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya tentang materi ini. Dan bagi orang-orang yang kesurupan, jangan kau berkecil hati ya. Obatmu hanya satu, dibersihkan dari dalam dan dilepaskan
itu obatmu, ya. Itu obatmu. Jadi jangan kau berkecil hati dan menjadi tertekan mental kalau kau sering-sering kesurupan. Ya, secepatnya dibersihkan, pelan-pelan dibersihkan dan dilepaskan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya ini, Bang Loken ini, yang fokus utamanya adalah menerapi, mengobati orang-orang yang terkena sihir atau santet atau roh-roh jahat ataupun jin, ya. Ataupun ya ketempelan sihir ataupun setan atau jin, ya. Serta ya yang mau jadi tumbal pesugihan, ya, terkena ilmu hitam. Itu fokus utama dari channel YouTube saya ini, Bang Loken ini, mengobati orang-orang yang terkena sakit begitu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga update selalu video-video yang saya upload. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga ayo bergabung di live terapi yang saya lakukan setiap Senin sampai Jumat setiap malam ya. Live terapi pembersihan dan pelepasan dari ikatan sihir atau roh jahat atau santet atau guna-guna pelet biar cepat pulih. I love you, miss you. Bye bye.